nggak boleh membayangkan siapa-siapa. Masa istirahat dikit nggak boleh aja sih? Ada serius, ada juga yang nggak serius. Tapi yang jelas ini adalah madrasah pengetahuan yang luar biasa bagi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang sehat? Ya, sehat terkunci. Nah, kenapa? Iya. Habis mau ngapain kalau nggak olahraga nanti terjadi pembengkakan nanti. Rutin, alhamdulillah. Nggak boleh membayangkan siapa-siapa supaya 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 olahraganya serius ya mesti diniatkan untuk olahraga. Ada treadmill, ada apa sepeda statis, ada cross training biasa. Kalau dulu kan statusnya kan pejabat publik istilahnya kan. Jadi ada pertanggungjawaban terhadap problem-problem publik yang setiap hari kita hadapi. Jadi kita bangun pagi itu di kepalanya itu langsung apa yang terjadi hari ini dengan masyarakat kita, ya kan? Dan anggota DPR apalagi pimpinan itu harus merespon supaya apa istilahnya itu arus percakapan di ruang publik kita sehat, ya kan? Jadi tidak boleh dibiarkan satu situasi di dalam negara demokrasi itu tidak dipercakapkan. Sebab nanti lama-lama yang salah yang dipikirkan oleh orang. Harus ada check and balances mechanism, ya. Jangan-jangan pemerintah salah, ya kan? Jangan-jangan salah tapi orang nggak berani ngomong karena resikonya tinggi. Maka yang boleh ngomong tuh yang punya kekebalan gitu. Yang kalau ngomong tuh apapun yang diomongkan itu dalam tugas dia sebagai anggota DPR, konstitusi memberikan kepada dia semacam kekebalan bahwa dia nggak boleh dipidana karena omongannya itu gitu. Nah, begitu cara berpikirnya sehingga memang dalam 15 tahun terakhir saya menggunakan betul kesempatan itu untuk menyampaikan apa yang menjadi pandangan dan pikiran alternatif dari apa yang berkembang di wilayah eksekutif. Nah, kemudian tanggal 1 Oktober yang lalu pensiun kan, hampir 6 bulan, 5 bulan ini. Memang ini pensiun itu kan artinya secara teknis tanggal 1 tiap bulan udah ndak terima amplop coklat dari negara kan. Udah nggak ada amplop coklat, jadi karena udah nggak ada amplop coklat ya kita cari amplop putih kan gitu kira-kira, Dimas, ya kan? Nah, karena nggak ada amplop coklat kita cari amplop putih, dan amplop putih itu mesti dicari sendiri kalau nggak bisa datang kayak kemarin. Sendiri bang ya? Iya, mesti dicari. Nah, kesibukan mencari amplop putih itulah kemudian yang kira-kira mungkin menyebabkan jarang ketemu wartawan. Juga saya juga pengen ngerasakan gitu, tidak harus mempersiapkan diri untuk diwawancara tentang tema-tema kenegaraan. Bukan saya tidak mengerti, tapi ya mungkin kan ada 575 anggota DPR baru, ada sekian banyak pejabat baru, kan tidak ada masalah juga kalau mereka yang kemudian juga harus ditanyakan gitu loh apa yang terjadi. Nah, jadi perbedaan hidup saya 15 tahun yang lalu lebih kurang gitu ya dengan yang saya baru jalani 5 bulan ini memang ada perbedaannya. Kita suka apa tidak memang ada perbedaannya gitu. Ya, pertama-tama
kita kan juga tahu diri kan, karena kalau saya bicara sebagai orang yang ditugaskan dan mendapat mandat, itu setiap malam itu ya Dimas ya, saya kan nggak bisa tidur tuh kalau pekerjaan dari masyarakat tuh belum kita kerjakan gitu, belum kita selesaikan gitu. Malam itu tidur dengan mimpi beban pekerjaan itu, kemudian bangun pagi itu langsung di kepalanya itu menyikapi apa yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan pengelolaan institusi-institusi publik ya, terkait undang-undangnya, terkait anggarannya, terkait persoalan-persoalan yang sedang dibahas oleh masyarakat kita, dipersoalkan menjadi keluhan, menjadi pengaduan dari masyarakat kita. Kan tiap hari tuh, jadi bangun pagi itu selama 15 tahun ya itulah kira-kira yang yang terjadi gitu. Nah, kalau kita nggak lagi mendapat mandat, saya kan tidak mencalonkan diri ya, sehingga nggak terpilih, tidak mendapat mandat, maka beda lagi cara berpikirnya. Saya pagi-pagi tidak harus baca koran, lalu tidak harus menjawab keinginan wartawan untuk tolong tanggapi tentang ini ya santai aja dulu kan, habis sembahyang subuh ya kan, istirahat, ada zikir-zikir, kita cari sarapan, kadang-kadang olahraga dulu ya kan, istilahnya tidak dalam tanggung jawab formil gitu. Tapi kalau concern dan perhatian ya baca, ngerti, saya juga kelemahannya saya ngerti, kelebihannya saya mengerti. Tapi untuk kemudian mengartikulasikannya hari-hari gitu ya, saya belum melakukannya sekarang karena lagi menikmati aja ini Dimas, apa yang sekarang ini sedang terjadi pada saya gitu. Masa istirahat dikit nggak boleh aja sih? Ya kalau sekarang ini kan karena protokol kesehatan di rumah saya ini kayaknya lebih serius juga ya, karena istri saya dokter, terus saya sendiri senang membaca perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan. Jadi saya memang juga di rumah itu menambah pengetahuan banyak sekali dan menikmati gitu. Ini seperti kita berada dalam satu training center gitu, berada dalam satu perkuliahan yang intensif gitu ya, 24 jam gitu. Bayangkan saya itu ya kalau jadwal ya, ada yang serius, ada yang tidak serius. Yang tidak serius itu dalam pengertian ya karena anak juga kan di lockdown oleh sekolahnya juga nggak sekolah, jadi ada anak di rumah ya kan. Memang istri saya karena petugas kesehatan tidak boleh di rumah, dia harus bertemu dengan pasiennya dan menangani perjanjian termasuk operasi-operasi dengan pasiennya. Tapi saya dengan anak-anak relatif di rumah dan banyaklah momen kebersamaannya. Tetapi yang serius ya saya tetap membaca buku, saya mengikuti perkembangan baik berita maupun melalui channel-channel yang ada di sosial media. Kebetulan saya menikmati melakukan treadmill sambil belajar begitu tentang tema-tema tertentu. Saya baca tentang sejarah penyakit, sejarah virus, ya kan. Lalu kemudian proyeksi-proyeksi terbaru dari para ahli, dari sejarawan, dari para filosof gitu. Itu saya baca semua, kemudian membandingkan cara-cara negara di dunia ini menghadapi virus ini, bagaimana negara di Eropa, Amerika gimana, di negara-negara Asia gimana. Itu saya betul-betul cari dan saya membandingkan. Itu menjadi pengetahuan. Nah ya, jadi ada serius, ada juga yang nggak serius. Tapi yang jelas ini adalah madrasah pengetahuan yang luar biasa bagi saya, karena punya kesempatan untuk duduk, membaca, menonton siaran-siaran yang positif begitu. Misalnya dalam kasus Jakarta itu, Pak Anies Baswedan lebih cepat nangkapnya karena dia juga punya anak buah kuncen. Presiden kan nggak punya anak buah kuncen, ya kan?